Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabur Riqaq, tentang kelembutan hati. Ya, targetnya ya memiliki kelembutan hati, di mana hal itu menjadi syarat, sebutlah syarat untuk hati mudah terbuka sehingga hidayah bisa masuk, ya, tidak seperti orang kafir itu yang Allah menyebutnya mereka orang-orang yang keras hati, hidayah itu tidak bisa masuk itu ke dalam hati mereka. Nah, dengan demikian maka akan mudah itu menjadi taat. Demikian ya, Kitabur Riqaq ini nih targetnya gitu Imam Al-Bukhari agar memiliki kelembutan hati yang muaranya akan mudah gitunya membawa atau menjadi taat kepada Allah. Masih bab ke-51 nih, hampir habis nih ya, seluruhnya ada 27 hadis nih di bab ini. Babu sifatil jannati wan nar, bab sifat. Nah, sifat itu ya keadaan, itulahnya bab keadaan atau apa ya sifatnya, bab sifat surga dan neraka. Tinggal 3 lagi nih hadisnya, nomor 25, artinya 25, 26, 27. Hadis nomor 25 ini rasanya ya, sejalan dengan beberapa hadis di bab ini, beberapa hadis sebelumnya, yaitu tentang syafaat. Nah, di mana hadis yang menerangkan syafaat itu banyak. Syafaat itu artinya pertolongan. Ya, syafaat itu artinya pertolongan. Dan ini juga seringnya terbawa nih hadis ini, yaitu hadis yang menerangkan itu setelah orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka. Nah, karena mereka akan dimasukkan ke dalam nerakanya itu tanpa proses hisab. Nah, tinggallah orang-orang yang beriman, nah mereka mencari syafaat, mencari pertolongan. Ya, karena ya sangat mengerikan ya, situasi di sana itu sangat mengerikan. Mereka merasa memerlukan pertolongan, ya, mereka butuh bantuan, dan mereka kemudian semacam berbicara lah di antara mereka, kemana gitu harus mencari pertolongan. Kemudian mereka bersepakat untuk mendatangi Nabi Adam, karena dengan alasan mereka mendatangi Nabi Adam kemudian minta pertolongan dengan alasan karena engkau adalah bapaknya seluruh manusia. Ternyata Nabi Adam dia bisa. Nabi Adam menunjukkan mereka ke Nabi Nuh. Mereka datang, Nabi Nuh juga nggak bisa. Itulah hukumnya sama gitu. Nabi Adam nggak bisa, Nabi Nuh nggak bisa. Kemudian ke Nabi Ibrahim nggak bisa. Ke Nabi Musa nggak bisa gitu memberi pertolongan, memberi syafaat. Ke Nabi Isa juga nggak bisa. Nabi Isa menunjukkan mereka kepada Rasulullah SAW dengan menyebutkan dialah manusia satu-satunya yang tidak punya dosa. Nah, dengan alasan itulah maka Rasulullah SAW satu-satunya manusia yang pantas memberi syafaat. Nah, kira-kira seperti itulahnya yang namanya syafaat. Nah, hadis kita baca dulu nih hadisnya nomor 25 nih ya, di dalam catatan saya nih ada memang diberi nomornya Imam Bukhari itu, hadis-hadisnya itu diberi nomor itu. Ini yang ke-25 nih di bab sekarang nih.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qultu ya Rasulullah man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Qala laqad zanantu ya Abu Hurairah an la yas'aluni an hadzal hadisi ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika al hadis as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi nafsi. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berbahagia dengan mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Rasulullah SAW menjawab, sungguh aku sudah mengira, wahai Abu Hurairah, tidak ada yang bertanya kepadaku tentang hal ini lebih dulu daripada kamu. Ya, sungguh aku sudah mengira bahwa tidak ada yang menanyakan hal ini. Sungguh aku sudah menduga bahwa tidak akan ada atau tidak ada yang menanyakan tentang hal ini lebih dulu daripada kamu. Karena aku melihat kamu begitu antusias dengan ilmu. Lima ra'aitu min hirsika anil hadisnya, karena aku melihat engkau begitu atau sangat antusias dalam urusan ilmu, dalam urusan hadis. Nah, ini jawabannya sebetulnya nih ya. As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi nafsi. Manusia paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari dalam hatinya. Mengucapkan la ilaha illallahnya benar-benar dorongan gitu ya, benar-benar dari mungkin kalau bahasa kitanya itu benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam. Mengucapkan artinya betul-betul mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, demikian ya hadisnya ya. Orang ini saja nih ya sebetulnya nih jawaban Rasulullahnya saja nih yang kita perhatikan. Orang yang paling berbahagia pada hari kiamat dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari dalam lubuk hatinya. Demikiannya redaksi hadisnya. Nah, kita lihat nih penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani ya tentang hadis barusan, hadis nomor 23 nih ya. Nah, seperti ini nih penjelasannya nih. Yang pertama, nah hadis tentang syafaat tadi cukup banyak. Ya, hadis yang menerangkan tentang syafaat itu cukup banyak. Intinya seperti yang tadi ya, bahwa pada hari kiamat nanti yang bisa memberi syafaat itu hanya Rasulullah SAW. Ya, nabi-nabi yang lain juga tidak bisa. Nah, kemudian yang kedua, ini kemarin-kemarin ya juga sudah hadisnya saya sampaikan. Rasulullah SAW bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaat itu hanya bagi orang-orang yang berdosa besar dari umatku. Ya, syafaatku syafaati li ahlil kabairi min ummati. Nah, syafaatku hanya bagi orang-orang yang berdosa besar dari umatku. Nah, kemudian nih, di dalam riwayat Ahmad, hadis yang barusan yang mengatakan ya manusia paling beruntung ya dengan syafaatku itu adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni itu ya ikhlas, betul-betul ikhlas dari dalam hatinya. Nah, di dalam riwayat Ahmad redaksinya
laqad zonantu annaka awalaman yas'aluni an zalika min ummati. Aku sudah menduga bahwa engkau adalah orang pertama yang menanyakan hal tersebutnya dari umatku. Syafaati liman syahida an la ilaha illallah mukhlison yusaddiqu qalbuhu lisanahu wa lisanuhu qalbahu. Nah, ada sedikit beda redaksi ini riwayat Ahmad nih ya. Sedikit beda redaksi dengan yang tadi di Bukhari. Syafaatku bagi orang yang bersyahadat. Syafaati liman syahida. Ya, syafaatku bagi yang bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Mukhlison. Nah, ikhlas, murni, benar-benar, ya arti ikhlas itu murni itu ya. Dari dirinya, betul-betul dari dirinya, dari lubuk hatinya, yang mengatakan demikian, yusaddiqu qalbuhu lisanahu. Tapi, nah artinya ini penegasan yang barusan ya. Yusaddiqu qalbuhu lisanahu. Hatinya membenarkan ucapannya, yaitu mengucapkan la ilaha illallah ya. Dan ucapannya itu membenarkan apa yang ada di dalam hatinya. Nah, ada tambahan demikiannya di dalam riwayat Imam Ahmad yang disebut dengan mengucapkan, kalau di di sini di riwayat Bukhari tadi redaksinya kan, man qala la ilaha illallah kholison min qalbi nafsihi. Ada tambahan yusaddiqu qalbuhu lisanahu wa lisanuhu wa yusaddiqu lisanuhu qalbahu. Nah, artinya benar-benar yang diucapkannya itu memang ya itulah yang ada di dalam hatinya. Nah, ada tambahan demikiannya pada riwayat Imam Ahmad yang disebut mukhlison, benar-benar murni, asli itu ya, bukan rekayasa. Yang diucapkannya itu memang itulah yang ada di dalam hatinya, yaitu bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kemudian nih catatan berikutnya ya, yang ada di dalam kitab Fathul Bari ini, syafaat itu bertingkat-tingkat. Ya, bersyafaat itu nantinya bertingkat-tingkat gitu ya. Ya sesuailah dengan manusianya sendiri, bertingkat-tingkat berdasarkan berdasarkan keikhlasannya, berdasarkan keimanannya. Karena keikhlasan manusia bertingkat-tingkat, tidak sama. Keimanan manusia juga tidak sama. Kalau keimanan ini sangat jelas seperti ini. Kalau keimanan manusianya yang disebut bertingkat-tingkat itu dari yang imannya bulat sempurna sampai kepada ada manusia yang hanya punya iman sebesar debu di dalam hatinya. Kalau yang disebut imannya bulat sempurna itu artinya yang mengisi hatinya itu adalah hanya keimanan. Nah, sementara tingkatan manusia yang imannya paling kecil, paling rendah, paling sedikit, paling tipis, yaitu orang yang di dalam hatinya itu hanya ada iman sebesar debu. Yang paling tinggi adalah yang sempurna itu keimanannya. Nah, ini keimanannya bertingkat-tingkat. Manusia itu berbeda-beda, itu berbeda-beda tingkatan keimanannya. Nah, itu nanti juga akan menentukan syafaatnya juga berbeda. Nah, kita lanjutkan lagi ini. Nah, yang dimaksud dengan syafaatnya wal muradu bihadhihi syafaati al-mas'uli anha al-mas'ulu anha ba'du anwa'i syafaati wa hiya allati yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ummati fayuqalu lahu akhrij minan nari
man fi qalbihi waznu kazaminal iman. Nah, yang dimaksud oleh hadis tadi, siapa sih yang paling beruntung dengan syafaatmu? Itu kan pertanyaan Abu Hurairah. Siapa ya manusia yang paling beruntung dengan syafaatmu? Ya, ternyata ini yang dimaksud. Syafaat yang dimaksud di sini adalah syafaat bagi orang yang dengan syafaat Rasulullah SAW itu dia keluar dari dalam neraka. Nah, sebetulnya secara umum di dalam hadis yang tadi, sebetulnya itu hadis panjang tadinya yang menerangkan orang-orang itu bergerombol, katakanlahnya orang-orang bergerombol datang ke Nabi Adam meminta syafaat, minta pertolongan. Nabi Adamnya nggak bisa, bukan nggak mau, Nabi Adamnya nggak bisa. Terus berurutan ke Nabi Nuh dan seterusnya sampai terakhir Rasulullah SAW. Ternyata prosesnya memberi syafaat itu kan Rasulullah SAW itu minta izin kepada Allah, lalu diizinkan oleh Allah, kemudian Rasulullah memberi syafaat. Setelah dibagikan syafaat yang ada pada diri Rasulullah SAW itu, ternyata masih banyak yang belum kebagian. Datang lagi, kembali lagi kepada Allah, minta diizinkan lagi memberi syafaat, diizinkan lagi, bagikan lagi yang kedua kalinya, ternyata masih ada yang belum kebagian. Balik lagi kepada Allah, minta diizinkan lagi oleh Allah, diizinkan lagi yang ketiga kalinya, Rasulullah SAW membagikan syafaat dan semuanya kebagian. Kecuali orang-orang yang dinyatakan abadi di dalam neraka. Nah, itu nggak akan ada syafaat. Percuma abadi di neraka, mau apa, buat apa? Nah, ini yang syafaat yang dimaksud di hadis ini. Siapa sih yang paling beruntung gitu ya? Siapa manusia yang paling beruntung dengan syafaatmu pada hari kiamat? Yang dimaksud dengan syafaat di hadis itu adalah syafaat seperti ini yang dimaksud di dalam hadis yang ini. Rasulullah SAW bersabda, ummati, ya, umatku. Nah, karena Rasulullah SAW itu tidak mau, Rasulullah itu tidak mau, tidak ridho gitu ya. Rasulullah tidak ridho kalau satu saja dari umatnya itu ada di neraka. Ya, Rasulullah itu tidak ridhonya ada satu orang, ada satu saja dari umatnya yang ada di dalam neraka. Nah, maka oleh Rasulullah diberi syafaat sehingga mereka bisa keluar dari dalam neraka. Nah, di dalam sebuah hadis di sini Rasulullah SAW bersabda demikian, ya ummati, umatku, fayuqalu lahu, maka dikatakanlah kepada Rasulullah SAW, ya akhrij minan nari, keluarkanlah dari dalam neraka, man fi qalbihi waznu kaza minal iman, orang yang di dalam hatinya ada seberat sih di sini disebutnya dengan kaza itu ya. Ada iman sebesar apa saja gitulah di dalam hatinya, keluarkan dari dalam neraka orang yang di dalam hatinya itu ada iman sebesar apapun. Nah, yang pokoknya yang dimaksud di dalam hadis ini, pertanyaan Abu Hurairah itu ini penjelasannya. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang hanya punya itu. Orang yang mengucapkan dengan tulus, dengan ikhlas, murni dari dalam hatinya, dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah, adapun fa as'adun nasi bihadhihi syafaati man yakunu imanuhu akmalu min dunihi. Nah, orang yang kadar keimanannya lebih dari yang disebut tadi,
mereka sebetulnya lebih beruntung. Kalau kadar keimanannya lebih besar, lebih tinggi, mereka lebih cepat keluar dari dalam neraka. Ini sama-sama di neraka nih. Jadi sebetulnya yang menentukan itu adalah kadar keimanan masing-masing. Kalau yang kadar keimanannya paling kecil, dapat bantuan dari Rasulullahnya juga paling sedikit. Orang yang kadar keimanannya lebih tinggi, maka syafaatnya lebih besar, lebih tinggi lagi, lebih besar lagi, lebih tinggi lagi, lebih besar lagi. Nah, yang dimaksud di sini, di hadis ini nih ya, khusus di hadis ini, karena kan sebetulnya di bab ini tentang syafaat itu sudah ada beberapa hadis sebelumnya. Nah, di sini di nomor 25 ini Rasulullah memuat hadis barusan, ternyata ini tentang syafaat lagi. Nah, maksudnya adalah orang yang beruntunglah orang yang mendapatkan syafaat. Nah, seperti yang di hadis barusan, Rasulullah SAW itu sangat mengkhawatirkan umat, merasa khawatir terhadap umatnya. Ya, bahkan Rasulullah SAW itu tidak mau satupun umatnya ada di dalam neraka. Dan orang-orang kafir itu bukan umat Rasulullah SAW. Makanya nggak berlaku syafaat Rasulullah bagi mereka. Ya, tidak berlaku ya syafaat ini dibatasi, itu dihalangi, dibatasi oleh Allah. Syafaat Rasulullah itu sebetulnya untuk semua orang. Kecuali, nah ini Allah yang membatasi, dan Rasulullah kan tidak bisa melawan, tidak bisa melanggar. Allah sudah menetapkan demikian. Syafaat Rasulullah itu tidak berlaku bagi mereka yang bagi orang-orang yang oleh Al-Quran dinyatakan masuk neraka dan abadi, nggak berlaku bagi mereka. Nah, adapun orang yang tadi setelah hadis ini nih ya, nanti hadis nomor 26, nah ini orang yang terakhir keluar dari dalam neraka. Ya, ini keluar dari dalam nerakanya itu karena dapat syafaat dari Rasulullah. Nah, kembali ke ini nih ya, penjelasan dari kitab Fathul Bari nih. Fa as'adun nasi bihadhi syafaati man yakunu imanuhu akmalu miman dunahu. Orang yang lebih beruntung lagi dengan syafaat Rasulullah SAW itu adalah orang yang kadar keimanannya lebih tinggi dari yang tadi. Kalau tadi anggaplah orang yang paling rendahnya. Yang lebih beruntung lagi adalah orang yang dapat syafaat Rasulullah SAW dengan kadar keimanan dirinya lebih besar dari yang sebelumnya, syafaatnya lebih banyak. Jadi bertingkat-tingkatnya, berarti syafaat Rasulullah SAW untuk umatnya itu bertingkat-tingkat sesuai dengan keimanan masing-masing. Orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka itu orang yang hanya punya iman sebesar debu di dalam hatinya, dapat syafaat paling kecil, berarti karena kadar keimanannya paling rendah, paling kecil. Nah, kita lanjutkan lagi nih ya, itu lebih beruntung lagi, artinya lebih beruntung dari yang disebut sebelumnya tadi, orang yang memiliki kadar keimanan lebih besar. Wa amma syafaatul uzma fil arohati min karobil mauqif yadkhuluha bi faas adun. Nah, adapun syafaat di sini sebutnya syafaat besarnya. Wa amma syafaatul uzma, adapun syafaat besar fil arohati min karobil mauqif, berupa pertolongan Nabi,
benar-benar orangnya itu benar-benar selamat gitu, bahkan bukan soal dikeluarkan dari dalam neraka, bukan. Bahkan sejak di mahsyar sudah mendapatkan. Nah, kalau ini nih yang tadinya, kalau orang yang durhaka sih sebetulnya, yang seperti ini yang durhaka ya. Orang yang hanya punya iman sebesar debu, dalam arti orang ini tidak punya apa-apa lagi, kebaikan dirinya itu hanya iman yang sedemikian, hanya ada iman sebesar debu. Inilah yang menyebabkan orang ini tidak abadi di dalam neraka. Nah, lalu orang seperti ini di mahsyarnya seperti apa? Dia termasuk yang celaka kalau punya iman sebesar debu, toh akhirnya masuk neraka kan? Artinya di mahsyarnya pun dia celaka, dia sudah mendapatkan siksaan di mahsyar, kemudian disiksa juga di dalam neraka. Beruntung dia dapat syafaat dari Rasulullah sehingga bisa keluar, meskipun sebagai orang terakhir nih yang dikeluarkan dari dalam neraka. Bisa kita bayangkan lah, orang yang hanya punya iman sebesar debu, amalnya seperti apa? Mana mungkin iman sebesar debu mau beramal soleh? Hanya itu yang dia miliki. Dengan sebab itu dia tidak abadi. Dengan sebab itu dia dapat juga syafaat dari Rasulullah SAW. Tapi kan tadi jumlahnya yang paling kecil, dan syafaatnya itulah yang mengeluarkannya dari dalam neraka. Waktu di mahsyar bagaimana? Dia orang yang celaka. Nah, adapun ini disebutnya di sini, adapun syafaat yang besar, yaitu fil arohati min karobil mauqif, yaitu terselamatkan jadi selamat, selamat dari bencana besar pada waktu di mahsyar. Fa as'adun nasi biha man yasbiku ilal jannah. Maka yang paling beruntung dengan syafaat besar ini, jadi sejak di mahsyarnya itu sudah diberi pertolongan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang paling beruntung dengan syafaat yang demikian adalah man yasbiku ilal jannah, orang yang paling dulu masuk surga. Wahumul ladzina yadkhulunaha bighairi hisab, yaitu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Dia masuk surga tanpa hisabnya bukan karena syafaat Rasulullah, karena amalnya sendiri. Tapi waktu di mahsyarnya, katakanlahnya, waktu di mahsyarnya itu diberi syafaat, diberi pertolongan, sehingga terselamatkan dari hiruk pikuk dan mengerikannya mahsyar. Ini disebutnya asy-syafaatul uzma. Inilah syafaat yang besar. Kalau orang yang punya iman sebesar debu, itu kan di mahsyarnya disiksa, kemudian setelah dihisab, orang yang hanya punya iman sebesar debu itu, saya kira waktu dia menyeberang jembatan jahanam, dia pasti jatuh di situ. Jadi dia pasti jatuh gitulahnya ketika menyeberang. Kemarin kan di hadis yang mana ya kemarinnya. Nanti juga di sini nih setelah bab ini, babus siratu jisru jahannam. Bab jalannya yang berupa jembatan neraka. Nah, di mana ada jembatan neraka ini jembatan ini berada di antara dua tebing neraka. Jembatan, nah di bawahnya neraka. Nah, ketika menyeberang atau manusia ini di mahsyar, sementara surga ada di seberang.
Kalau mau ke surga, ya inilah jalan satu-satunya, harus menyeberang. Rasulullah juga menyeberang, sama semua orang itu kalau mau ke surga, surga ada di seberang. Nah, waktu menyeberang ini ada yang jatuh di situ. Siapa sih yang jatuh? Yang menyeberang ini kan hanya orang Islam ya. Yang menyeberang ini hanya orang Islam, sebutlah. Hanya orang Islam, karena orang kafir itu sudah jelas, sudah pasti mereka tidak akan ke surga. Mereka nggak akan menyeberang. Mau apa menyeberang? Kalau orang-orang kafir itu dikumpulkan di mahsyar, kemudian langsung dimasukkan ke neraka. Nah, sisanya orang-orang Islam artinya yang akan ke surga. Tapi jalannya hanya satu, yaitu melalui sebuah jembatan. Nah, ternyata ada yang jatuh di sana. Inilah orang Islam yang masuk neraka tanpa hisab. Sebutannya teh. Inilah orang Islam yang masuk neraka tanpa hisab. Nah, adapun asy-syafa'atul uzma, sebutannya di sini syafaat yang besar, yaitu syafaat dengan syafaat itu maka al irohatu min karobil mauqif, mendapatkan kenyamanan gitunya, mendapat keamanan, kenikmatan dari hiruk pikuk dan mengerikannya. Pokoknya semua situasinya lah di sana. Nah, yang paling beruntung dengan asy-syafa'atul uzma itu adalah orang yang man yasbiku ila jannah, orang yang pertama menuju surga, yaitu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Summalazina yalunahum, kemudian kelompok orang yang derajatnya di bawah mereka. Ini derajat yang paling tingginya dari manusia adalah kelompok orang yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian orang yang derajatnya di bawah itu, summalazina yalunahum. Kemudian orang-orang yang berada di bawah mereka, wahum man yadkhuluha bighairi azabin, yaitu orang-orang yang masuk surga tanpa ke neraka dulu. Masuk surga tanpa ke neraka dulu. Ba'da'an yuhasabu wa yastahiqul azab. Setelah dihisab, ini dihisab dulu. Kalau tadi kan tidak dihisab, kelompok tertingginya, kelompok yang derajatnya paling tinggi, yaitu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Nah, di bawahnya orang yang seperti ini, yaitu orang yang masuk ke surga bighairi azabin, tanpa diazab terlebih dahulu, ba'da'an yuhasabah, setelah melalui proses hisab, wa yastahiqul azab, sebetulnya mereka itu harus kena azab setelah dihisab ya, harus kena azab, tapi dapat syafaat dari Rasulullah maka terbebas dari azab. Nah, ini kelompok di bawahnya. Summa man yusibuhu lafhunnar wala yaskut. Kemudian mereka yang ya seperti ini ya. Summa man yusibuhu lafhunnar wala yaskut. Di bawah itu adalah orang-orang yang merasakan naon ngahayabnya. Orang-orang yang merasakan hembusan panasnya neraka tapi tidak jatuh. Kalau yang sebelumnya tadi berarti apalagi yang masuk surga tanpa hisab mah setuawuh jeung neraka mah setuawuh jeung neraka mah. Ini kelompok ketiga, orang yang merasakan hembusan panasnya api neraka tapi tidak jatuh, tapi dia selamat. Ini bertingkat-tingkatnya seperti ini nih ya. Dengan tidak jatuh ke neraka, dengan tidak masuk neraka. Nah, ini orang-orang yang paling beruntung. Yang pertama tentu yang tadinya orang yang masuk surganya tanpa hisab. Di bawah itu orang yang hasil hisabannya harusnya ke neraka, tapi dengan bantuan, dengan syafaat dari Rasulullah SAW, dia jadi selamat.
Di bawah itu adalah man yusibu lafhan nari wala yaskut. Orang yang merasakan ngaheab gitu panasnya, hembusnya api neraka wala yaskut, tapi tidak jatuh, tidak masuk ke dalam neraka. Ya wal hasilu li anna fi qaulihi as'adu. Nah, maka kesimpulannya dengan bahasa Arab nih ya, dengan pada kata as'adu yang paling berbahagia, kata as'adu yang paling berbahagia, isyaratan ilah tilafi marotibihim fi sabgi ila dukhuli. Ini menunjukkan perbedaan tingkatan dalam masuk surga. Ya sebetulnya kan memang jelasnya hadis-hadis yang lain menerangkan ada yang kelompok orang yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian ada orang yang dihisab dengan hisaban yang ringan. Di bab ini juga ya Rasulullah sudah hadisnya kemarin sudah kita kaji. Yang disebut dengan mendapatkan hisaban yang ringan itu ada prosesnya hanya formalitas. Anggaplah hisabannya itu formalitas. Yaitu ketika dihisabnya itu hanya amalnya dilihat dan semua dosanya oleh Allah diampuni, sudah, hanya demikian. Dihisab nih ya. Catatan amalnya dilihat, tapi setiap dosa yang ada gitu di catatan amalnya itu oleh Allah langsung dihapus dan diampuni. Ini prosesnya sangat sebentar gitu, hanya demikian. Nah, adapun yang munakosah, munakosah itunya kalau proses hisabannya lama, berbelit, panjang, berat itu prosesnya, pasti hasilnya ke neraka dulu. Nah, ternyata nih ada yang seperti ini nih ya. Orang yang mestinya kalau hasil hisaban dalam arti kalau benar-benar mengandalkan amalnya sendiri, ini mestinya ke neraka dulu nih. Tapi karena dapat syafaat dari Rasulullah SAW, maka orang ini selamat. Jadi semacam ini kan ya, semacam kalau untuk orang seperti ini semacam tambahan pahala. punya pahala berapa? Punya pahala berapa gitu orang ini, punya pahala berapa dibandingkan dengan dosanya? Ternyata lebih banyak dosanya, tapi sangat sedikit perbedaannya. Kemudian dibantulah oleh Rasulullah, diberi pahala, jadi bisa mengimbangi. Nah, kalau sudah demikian berarti ya selamat. Ya, selamatnya orang ini ya karena kekurangannya sangat sedikit, ketika diberi bantuan oleh Rasulullah itu memenuhi sehingga bisa mengimbangi jumlah dosanya. Ya selamatlah orang ini, tidak jadi masuk neraka. Nah, ada yang direrab heula tah. Direrab heula tah merasakan dulunya lafhunar disebutannya hembusan, itu panasnya hembusan neraka, tapi tidak sampai jatuh, tidak sampai masuk ke dalam neraka. Nah, maka kata as'adu yang paling itu kan dengan kata yang paling itu berarti kan ada banyak. Ada banyak. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya ini namanya isim tafdil. Isim tafdil itu kan menunjukkan adanya perbandingan. Jadi misalnya begini, kita tidak bisa mengatakan oh ini barang ini yang terbaik. Berarti ada bandingan yang lain. Kalau barangnya cuma satu, kita mengatakan ini yang terbaik. Ini terbaik itu dibandingkan yang mana? Nggak ada. Itu salah. Yang paling berbahagia, yang paling beruntung dengan syafaat. Nah, kata paling beruntung itu berarti menunjukkan ada banyak yang mendapat syafaat. Yang paling beruntung adalah yang ini. Nah, ternyata demikiannya barusannya ininya nih.
Nah, maka kesimpulannya bahwa kata as'adu yang paling beruntung, paling berbahagia, ini menunjukkan ilah ikhtilafi marotibihim, menunjukkan bertingkat-tingkat atau tingkatan atau apanya, bertingkat-tingkatnya manusia fisabki ilal jannah, dalam bertingkat-tingkat dalam hal masuk ke dalam surga. Nah, ini juga kan sudah menunjukkan, ini babnya di depan sih nanti ya. Ini juga sudah menunjukkan ketika menyeberang jembatan jahanam itu kan ternyata kan beda-beda kan yang menyeberang. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat burung terbang, ada yang berlari, ada yang jalan, ada yang merangkak. Ini kan beda-beda. Dari ini pun sudah menunjukkan bahwa ya nanti masuk surganya juga yang paling dulu yang mana? Yang paling dulu siapa? Ya pasti yang waktu menyeberangnya yang secepat kilat. Kemudian di bawah itu kemudian gelombang kedua mungkin lahnya. Gelombang atau kelompok pertama gitu. Gelombang atau kelompok pertama orang yang ya paling dulu masuk surga adalah yang ketika menyeberangnya itu secepat kilat. Mereka paling dulu pasti kan sampainya paling dulu mereka secepat kilat. Di bawah itu adalah orang-orang yang ketika menyeberangnya secepat angin. Di bawah itu yang secepat burung. Nah, ini ada yang merangkak sampai ke seberang tapi dengan kondisi badan yang sudah terkoyak-koyak. Akhirnya ke surga juga, ya pastilah masa-masa sama-sama dengan yang tadi, dengan yang secepat kilat. Ya saya kira itu pun sudah menunjukkan. Jadi masuk ke dalam surga itu tidak langsung semuanya, tapi berkelompok-kelompok sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Ya yang paling dulu adalah, nah kalau lihat tadi orang yang ketika menyeberang di jembatan Shiratal Mustaqimnya itu yang secepat kilat. Nah mereka inilah yang paling dulu. Dan yang paling dulu tadi sudah disebutkan bahwa yang paling dulu masuk surga itu adalah orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya kalau dihisab artinya kan tertahan kan karena melalui proses hisaban. Nanti tergantung hasilnya. Kalau hasil hisabannya ini ke surga, ya dia akan menuju ke surga. Mereka kan yang masuk surga, yang ke surganya tanpa hisab pasti sudah lebih dulu kan. Dan yang terakhir masuk ke surga adalah orang yang hanya punya iman sebesar debu. Itu pun kan dia keluar dari neraka itu setelah sekian lama di neraka. Ini orang terakhir masuk surga. Itu juga sudah menunjukkan berarti beragam, tidak semuanya bersamaan, tapi berkelompok-kelompok sesuai dengan tingkatannya. Yang paling dulu yang masuk surga yang masuk surga tanpa hisab. Kelompok kedua katakanlah ya ini orang yang mendapatkan hisaban yang ringan karena proses pengadilannya sebentar. Nah yang ketiga katakanlah mungkinnya jadi yang ketiga siapa? Orang yang dihisabnya lama karena sebetulnya hasil hisabannya dia harus masuk neraka karena jumlah dosanya lebih banyak. Tapi dengan syafaat dari Rasulullah berimbanglah jumlah pahalanya itu jadi bisa mengimbangi dosanya. Nggak jadi masuk neraka. Gelombang berikutnya. Yang terakhir nanti yang masuk neraka dulu. Dan di dalam nerakanya pun kan berbeda-beda lamanya, berbeda-beda siksaannya sesuai dengan bentuk dosanya dan jumlahnya. Nah yang terakhir keluar dari neraka itu inilah nih orang yang hanya punya iman sebesar debu. Tak itu hadis nu eta banyak hadis tentang syafaat nih penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani demikian nih. Yang kesimpulannya yang terakhir barusan adalah siapa yang paling beruntung. Kata paling itu menunjukkan
tingkatan karena kata paling itu menunjukkan ada perbandingan. Nah disebut yang paling beruntung itu ternyata Rasulullah kan menjawab yang paling beruntung itu adalah orang yang kalau di hadisnya tadi mengucapkan la ilaha illallah murni dari dalam hatinya. Nah, ternyata yang dimaksud itu adalah ini yang paling beruntung karena dia tidak abadi di neraka. Nah, ternyata kan kalau menurut penjelasan tadi sebetulnya yang lebih beruntung ya orang yang yang tingkatannya berada di atasnya, orang yang kadar keimanannya lebih tinggi dari orang ini. Yang lebih beruntung dari situ, yang lebih tinggi, yang lebih beruntung lagi, yang lebih tinggi, yang paling beruntung yang masuk surga tanpa hisab. Ya tentu yang paling beruntung itu adalah orang yang masuk surga tanpa hisab. Mereka ini bukan dengan syafaatnya itu bukan tidak jadi ke neraka, bukan jadi lebih cepat keluar dari neraka, bukan. Orang yang masuk surga tanpa hisab itu syafaat yang didapat oleh mereka itu berlaku ketika di mahsyar. Ya, berlakunya syafaat dari Rasul itu ketika di mahsyar. Jadi sejak di mahsyar pun orang-orang seperti ini sudah merasakan apalah di mahsyarnya itu merasakan keamanan, kenyamanan, kenikmatan. Sementara orang yang hanya punya iman sebesar debu di mahsyarnya bagaimana? Disiksa pasti. Nanti syafaatnya itu setelah dia masuk neraka sehingga dia bisa keluar dari neraka. Bertingkat-tingkatnya nih kesimpulannya yang terakhir Ibnu Hajar Al-Asqalani ini di penjelasannya mengatakan demikian. Kata As'adu ini menunjukkan berbeda-bedanya, bertingkat-tingkatannya manusia dalam hal masuk ke dalam surga biikhtilafi maratibihim fil ikhlas. Sesuailah dengan tingkatan kadar ikhlasnya masing-masing. Ikhlas atau iman lahnya sesuai dengan kadar atau tingkatan ikhlas dan imannya masing-masing. Orang tamat kerjanya dia dua ada ya hadisnya ya. Nomor 26 dan nomor 27 mungkin ini hanya sekedar kita baca juga saya kiranya ini karena sering nih ya. Hadis ini sering terbawanya di dalam bapak-bapak nih hadis ini sering terbawa. Baru kemarin juga hadis yang ini. Hadis yang nomor 26 nih. An Abdillahi radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambil kita langsung terjemah saja nih ya. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la a'lamu akhiru ahlin nari khurujan minha." Sesungguhnya aku tahu persis penghuni neraka terakhir yang dikeluarkan dari sana. Inilah a'lamu akhiru ahlin nari khurujan minha. Sesungguhnya aku tahu persis penghuni neraka terakhir yang keluar dari sana. Wa akhiru ahlil jannati dukhulan, dan penghuni surga terakhir yang memasukinya. Jadi ini orang terakhir yang masuk surga itu ya, orang terakhir masuk surga. Yang terakhir dikeluarkan dari neraka itulah yang menjadi orang terakhir yang masuk surga. Orang lain masuk surga sudah dari kapan gitu. Ini orang terakhir nih. Ya, aku tahu persis orang yang terakhir penghuni neraka terakhir yang keluar dari neraka dan penghuni surga terakhir yang memasukinya. Rajulun yakhruju minan nari habwan, yaitu orang yang
keluar dari dalam neraka dengan merangkak. Ini yang paling lama berartinya di nerakanya nih dibandingkan dengan yang lainnya. Di luar yang abadi. Nah kalau yang abadi sudahlah kita tidak bicarakan itu ya. Mereka memang mukimin di neraka. Mereka memang penduduk asli neraka. Mereka abadi di neraka. Yaitu orang kafir. Nah ini orang-orang yang tidak abadi di neraka pada akhirnya akan keluar. Nah inilah orang yang terakhir dikeluarkan dari dalam neraka. Rajulun yakhruju minan nari habwan, yaitu orang yang keluar dari dalam neraka dengan cara merangkak. Fayaqulullahu, kemudian ini singkatnya berartinya singkatnya fayaqulullahu, Allah berfirman kepada orang itu, izhab fadkhulil jannah, pergilah kamu, masuklah ke dalam surga. Kalau di hadis kemarin kan, ternyata kan begitu keluar dari dalam neraka gitu kan bebersih lah, mandi dulu, bersih-bersih dulu karena seluruh badannya sudah gosong disiksa di neraka. Nah ini singkatnya demikian ya, keluar dari neraka dalam dengan cara merangkak. Kemudian Allah memerintahkan, izhab fadkhulil jannah, pergilah kamu, masuklah ke dalam surga. Fayatiha, nah, kemudian orang itu gitu, orang itu pergilah menuju surga. Ya, orang itu kemudian pergi menuju surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mala'a, lalu datanglah, masuklah ke dalam pikiran orang ini bahwa surga itu sudah penuh. Iya. Titah ini jika itu ke surga. Pergi kamu, masuklah ke dalam surga. Pergilah orang ini ke dalam menuju ke surga. Di tengah jalan orang ini berpikir, wah jangan-jangan surganya sudah penuh. Fayukhayyalu ilaihi annaha mala'a. Dia yukhayyalu ilaihi asalnya berkhayal, artinya terlintas itu dalam pikirannya ketika dia berjalan menuju surga, itu terlintas dalam pikirannya bahwa surga itu sudah penuh. Fayarji'u, kemudian dia kembali kepada Allah menanyakan kepastian. Kepada ini menanyakan kepastian nih kepada Allah nih. Fayaqulu, orang ini berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wajadtuha mala'a, saya mendapati surga sudah penuh. Ini orang ini mengatakan demikian ya. Ya Allah, saya mendapati surga sudah penuh. Wah, sing bener kalau nya geus nepi gitu si ganu nyawa geus nepi gitu ke surga terus ningali. Di tengah jalan tadi di tengah jalan orang ini terlintas dalam pikirannya, wah jangan-jangan surganya sudah penuh. Saya sampai ke sana terus nggak ada tempat gimana? Nanyakan lah ke Allah, bener tuh itu asli itu ya kan? Dia kembali kepada Allahnya, fayarji'u, dia kembali kepada Allah, lalu mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wajadtuha mala'a, aku mendapati surga itu sudah penuh. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, izhab fadkhulil jannah, pergilah kamu masuk ke dalam surga. Fayatiha, kemudian orang ini berangkat lagi, pergi lagi menuju surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mala'a, yang kedua kalinya tengah jalan, bener gitu bobo pinuh ke ya jelema. Kemudian terlintas lagi dalam pikirannya kalau surga itu sudah penuh. Fayarji'u, kemudian kembali lagi kepada Allah, kemudian lalu mengatakan, ya Rabbi wajadtuha mala'a, wahai Tuhanku, aku mendapati itu surga sudah penuh. Kemudian Allah berfirman, izhab fadkhulil jannah, pergi kamu sana, masuk ke dalam surga. Nah yang ketiga kalinya, fa innalaka mislad dunya wa asyrata amsaliha. Nah Allah menjelaskan pinuh sia cek Allah teh geus ningali we maneh.
begog siapa dah. Tuh ya Allah saya mendapati surga sudah penuh. Cek Allah tuh asing bener emang senepi mana teh kan itu. Di tengah jalan tadi orang ini gitu terlintas dalam pikirannya, jangan-jangan surga sudah penuh. Lalu dia mengatakan kepada Allah, saya mendapati surga sudah penuh. Asyik tengah wadul, bisa mau bener sih mau jadi. Wadul dia mau diasupkan sih. Nah yang ketiga kalinya Allah memerintahkan, pergilah kamu masuklah ke dalam surga, fa innalaka mislad dunya wa asrata amsaliha. Nah kamu mengatakan sudah penuh, ya dengekeun siapa curang mah. Surga untuk kamu itu seperti dunia dan 10 kali lipatnya. Tanya jatah surga orang terakhir, padahal surga terjelek, padahalnya surga paling rendah, surga paling jelek lah gitunya dalam tanda kutip sih. Surga paling rendah, surga paling jelek, surga paling yang ya tingkatan paling rendah. Walaka fa innalaka, sesungguhnya bagi kamu mislad dunya, ta seperti dunia, wa asyrota amsaliha, dan 10 kali lipatnya. Jadi jatah surganya itu seluas 10 kali luasnya dunia. Yang terjelek nih, yang terburuk, yang terendah. Bagi kamu itu 10 bagi kamu ya artinya jatah surganya gitu ya. Yaitu kalau di sini bahasa Arabnya seperti ini sih. Mislad dunya, misal dunia, artinya dunia seluruhnya, wa asrota amsaliha, dan 10 kali lipatnya. Atau kalimatnya innalaka misla asroti amsali dunya. Nah, atau kalimatnya itu sesungguhnya bagi kamu itu seperti 10 atau sebanding dengan 10 kali luasnya atau 10 kali luasnya dunia. Fayaqulu taskhuru minni aw tadhaku minni. Nah kemudian Rasulullah menyabrak orang itu berkata kepada Allah, taskhuru minni aw tadhaku minni wa antal malik. Ya Allah, kenapa engkau tertawa? Apa engkau menertawakan saya? Tadhaku minni, Allah pun sampai tertawa nih melihat kelakuan orang ini. Melihat kelakuan orang ini, Allah sampai tertawa. Orang itu mengatakan, bertanya nih kepada Allah, taskhuru minni aw tadhaku minni, kalimatnya ya. Jadi ya Allah, apakah engkau menertawakan saya? Wa antal malik, padahal engkau kan yang yang maha kuasa, engkau penguasa yang sesungguhnya. Nah sampai di situ keterangan Rasulullah SAW nih. Kata Abdullah bin Mas'ud, walaqad ra'aitu Rasulullah SAW dohika. Aku melihat Rasulullah SAW pun tertawa menerangkan hadis ini. Walaqad ra'aitu Rasulullah SAW dohika hatta badat nawajidhuhu. Aku melihat Rasulullah SAW tertawa hingga terlihat langit-langit mulutnya, terlihat langit-langit mulutnya. Dan Rasulullah yang seri bener kelakuan jelema lain buru-buru, ini Allah yang memerintah, pergi kamu masuk ke surga. Dari tengah jalan deui aing aya keneh gitu, aya keneh gitu surga teh. Bawa-bawa hanas nepi ka ditu capek-capek itu ternyata surganya sudah penuh, rugi mikir rugi capek-capek nepi ka ditu dar heureun balik lagi kepada Allah. Nah sampai Allah pun menertawakan orang ini. Nah itulahnya hadis yang ke-26. Ini ada sedikit lagi kalimatnya di hadis ini, zalika adna ahlil jannati manzilatan. Inilah tingkatan surga paling rendah. Inilah tingkatan surga paling rendah. Yaitu yang paling rendah nih ya, 10 kali luasnya dunia
Dan isinya pokoknya lah 10 kali luasnya dunia, 10 kali nilainya dunia, udahlah 10 kali apa namanya lah itunya nilai harganya dunia. Kalau di hadis lain itu ya masih yang ini. Allah itu marah, ari maneh hayang teh ka surga sampai itu. Ari maneh hayang teh ka surga. Ayo we, pinuh sih geus ningali. Nah, kemudian ada juga nih seperti ini 10 kali luasnya dunia dan bidadarinya 2. Begitu orang ini sampai ke jatah surganya itu disambut oleh bidadarinya. Ari akang kemana wae atuh disambutlah. Kami disebutnya dalam hadisnya kalau nggak salah, kami sudah naonnya sudah ngecangkel cenah nungguan cek urang tongguan di kakarajol lila bidadari nanti lila tadi mereka init sedikit antep cenah sorangan di dinya bidadari na kalabur bidadari na kalabur teuing atuh di neraka teh ya karena ini orang yang paling lama. Nah di hadis yang barusannya bidadarinya mengatakan seperti ini, engkaulah naonnya manusia terbaik yang Allah ciptakan untuk kami, kata bidadarinya. Engkaulah manusia terbaik yang Allah ciptakan untuk kami. Ting bidadarina teu ningali ka luhur meureunna. Bidadarina teu ningali ka luhur, pulukan di luhur mah anu masuk surga tanpa hisab siga kumaha. Ieu udah panganapna ieu mah surgana ge. Da berbatasannya sudah ada jeung neraka teh. Berbatasan jeung neraka teh. Ngeuni mah beruntung mun hayang udud gampang. Hayang ngarokok gampang da seudeuh mah di neraka. Itu tingkat pangluhur jauh karena seuneu eta alpana nu ieu mah hayang kopi tinggal kitu eta ka neraka teh naheur teh atawa cokot teh eta tangkorak nu eta nu keur disiksa da harurung wan jumpal gitu mun hayang udud ku eta we ku sirah Firaun dah. Yang terakhir nih ya sedikit lagi nih tanggung nih ya berita tamat nih sekarangnya bab ini ininya diantara ya inilah sifat surga dan neraka yang di bagian akhir tadinya nih yang menerangkan sifat surganya yaitu yang ini surga terendah, surga paling rendahnya dari semua surga itu seperti ini 10 kali luasnya dunia. Itu surga yang paling rendah. Jangan talahnya surga yang ini kan ada surga itu kan ada 100 ya. Surga itu ada 100 tingkatannya. Nah yang paling rendahnya seperti ini. Kalau kita hitung dari bawah mah inilah tingkat 1 kan ada tingkat 2, tingkat 3, entah seperti apa gitunya yang paling tinggi yaitu surga Firdaus, di mana surga Firdaus ini kan surga yang paling tinggi ya, sehingga di atas surga Firdaus ini kan tidak ada tingkatan surga yang lain. Di atas surga Firdaus ini adalah Arasy, tempat tinggal Allah. Penghuni surga Firdaus ini bisa melihat Arasy, tempat tinggal Allah, karena sekarang juga di dalam Al-Quran dan hadisnya banyak yang mengatakan Allah itu tinggal katakanlahnya dalam tanda kutipnya untuk jangan dibayangkan seperti manusia sih ya. Allah tinggal di Arasy itu seperti apa ya, Allah lah pokoknya. Tidak seperti misalnya kita tinggal di rumah, tinggal di gua, tinggal di pohon. Nah, jangan dibayangkan demikian. Nah, misalnya kan hadis ini kan matahari itu jadi matahari itu berjalan ya, pergi ke satu titik yang sudah ditentukan oleh Allah, yaitu di bawah Arasy keberadaannya. Nah, matahari ini akan menuju ke titik tersebut.
Setelah sampai di titik tersebut, ternyata matahari itu gak mau pulang. Dia minta izin kepada Allah, saya mau tetap tinggal di sini di bawah arsy. Nah, oleh Allah tidak diizinkan, kamu harus kembali. Nah, maka matahari itu kembali ke tempat di mana titik awal dia berangkat. Apabila matahari itu sudah sampai ke titik awal keberangkatannya, maka habislah umur alam raya, karena matahari itu akan padam. Nah, kemudian kan hadis yang ini yang menerangkan jarak dari bumi ke lapisan langit pertama itu sejauh berapa? 700-nya 70 kalau salahnya, 70 tahun perjalanan. Jarak dari lapisan langit pertama ke lapisan langit kedua 70 tahun perjalanan. Nah, setiap langit itu jaraknya sama. Di atas 7 lapis langit itu ada samudra yang kedalamannya itu 70 tahun perjalanan. Ini kedalaman samudranya. Di atas samudra itu ada malaikat-malaikat yang apalah boleh disebut memegangi arsy, yang malaikatnya jarak antara dampal kaki dan lututnya itu sejauh 70 tahun perjalanan. Nah, di atas itu, di atas para malaikat ini arsy. Kalau nanti di akhirat yang persis berada di bawah arsy itu yaitu tingkatan surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Nah, ini yang paling rendah saja seperti ini nih, 10 kali luasnya dunia, reka sarean moal, reka tincak kabeh moal, sakitu tah 10 kali luasnya dunia, reka tincak moal, kagarap moal, meureunnan diantep sajukutna jarangkung loba orai tah kumaha di surga teh, loba orai loba orong-orong loba teh. Nah, atuh lega-lega teuing surga teh. Nah, itulahnya ini gambaran lah, memang sulit dibayangkannya, yang paling rendahnya saja seperti ini. Ini Allah berikannya sebagai jatah orang terakhir yang dikeluarkan dari dalam neraka, yaitu orang yang hanya punya iman sebesar debu. Tah prosesnya pun seperti ini. Ada beberapa hadis sebetulnya yang menerangkan nih proses orang terakhirnya setelah dikeluarkan dari neraka sebelum masuk ke surga. Itu ada beberapa hadis, di antaranya seperti ini nih. Sudah Allah suruh masuk malah berpikir yang lain-lain, jangan-jangan surganya penuh. Sampai bolak-balik, kan bukan hanya satu kali, bolak-balik berkali-kali. Setelah Allah terangkan, barulah orang itu masuk ke dalam surga. Bagi kamu surganya 10 kali luasnya dunia. Yang terakhir nih pendek nih hadisnya nih ya. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu annahu qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hal nafa'ta Aba Thalibin bi syai'. Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah SAW, hal nafa'ta Aba Thalibin bi syai'in, apakah engkau bisa memberi manfaat sedikit saja untuk Abu Thalib? Ya, apakah engkau bisa gitu memberi manfaat sedikit saja untuk Abu Thalib? Hadisnya hanya demikian, nggak ada jawabannya. Ini hadisnya hanya demikiannya. Apa engkau bisa memberi manfaat bagi Abu Thalib sedikit saja, katakanlah sedikit saja. Nah, tentang Abu Thalib seperti ini. Abu Thalib itu orang yang melindungi Rasulullah. Rasulullah SAW kan lahir yatim, diurus oleh ibunya, gak lama meninggal ibunya. Kemudian diurus oleh kakeknya Abdul Muthalib, gak lama meninggal. Ketika masih anak-anak nih, diuruslah oleh Abu Thalib. Abu Thalib ini masih pamannya Rasulullah. Sampai kapan diurus oleh Abu Thalib? Sampai remaja, sampai dewasa, sampai menikah, sampai menjadi nabi. Abu Thalib tetap melindungi Rasulullah SAW. Nah, sehingga Rasulullah SAW itu amat menginginkan kalau Abu Thalib itu masuk Islam.
Di saat-saat terakhir nih Abu Thalib sebelum meninggal, Rasulullah itu menalkininya, membisikkan, ucapkan la ilaha illallah. Tapi saat itu gitunya ketika Rasulullah melakukan demikian, di situ ada Abu Jahal. Abu Jahal juga membisikkan kepada Abu Thalib, apa kamu mau meninggalkan agama nenek moyang kita? Perang batin lah itu Abu Thalibnya, bisikan dari Rasulullah itu ucapan la ilaha illallah, sementara dari Abu Jahal bisikannya demikian. Akhirnya Abu Thalib memutuskan nih, Abu Thalib, aku tetap berada di dalam agama nenek moyangku. Jadi meninggal mati kafir nih Abu Thalib. Nah kemudian ini juga hadisnya di dalam bab ini juga ya. Rasulullah SAW menerangkan sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah orang yang diberi alas kaki dari api hingga isi kepalanya mendidih. Nah Rasulullah bersabda demikian, itu azab, itu siksaan untuk Abu Thalib yang paling ringan. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya itu adalah orang yang diberi alas kaki dari api hingga isi kepalanya mendidih. Nah kalau di satu hadis lagi, orang yang paling ringan siksaannya di neraka itu orang yang hanya terendam sampai mata kaki oleh api nerakanya, itu hanya terendam sampai mata kaki. Ya sama ini maksudnya, hingga isi kepalanya mendidih. Kalau yang paling berat, ya itu di neraka yang paling dalam, benar-benar tenggelam, itulahnya benar-benar tenggelam di dalam api neraka. Nah kalau yang paling ringan, yaitu ini Abu Thalib nih yang dimaksudnya. Rasulullah bersabda demikian itu menyebutkan ini nih, Abu Thalib ini mendapatkan siksaan yang paling ringan di dalam neraka. Tapi kan masalahnya Abu Thalib itu mati kafir abadi. Tetap masalah nanti siksaannya paling ringan tapi abadi, karena Abu Thalib ini bukan mengganggu apalagi memerangi Rasulullah. Justru Abu Thalib ini menjadi pelindung Rasulullah bahkan sampai setelah menjadi nabi. Kebaikannya sangat banyak lah gitunya. Abu Thalib itu harus mengurus sejak dari anak-anak itu sampai dewasa, sampai menjadi nabi. Bahkan setelah menjadi nabi, Abu Thalib ini tetap menjadi pelindung Rasulullah SAW. Hanya sayangnya dia mati kafir dengan segala kebaikannya. Beda dengan Abu Lahab yang memusuhi, memerangi Rasulullah, memusuhi, memerangi Islam. Kalau Abu Thalib malah melindungi Rasulullah. Nah, Ibnu Abbas bertanya seperti ini, apa engkau bisa memberi manfaat sedikit saja untuk Abu Thalib? Nggak bisa. Karena tadi syafaat Rasulullah itu bagi siapa? Bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas, murni dari dalam hatinya. Nah itu yang tidak dimiliki oleh Abu Thalib. Waktu Abu Thalib sakaratul maut, nyata itu Rasulullah membisikkan demikian, ucapkan la ilaha illallah, dapatkan syafaat kalau mau. Karena seumur hidupnya kafir, tapi di akhir hayatnya katakanlahnya dia mengucapkan la ilaha illallah, itu yang diminta oleh Rasulullah, tapi Abu Thalibnya menolak. Ini pertanyaan hadis ini di sini tidak ada nih jawabannya ya. Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah engkau bisa memberi manfaat sedikit saja untuk Abu Thalib? Riwayatnya demikian ya, yang dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari tanpa jawaban. Nah sebetulnya ya dengan hadis-hadis yang lain seperti barusan lah, ya Abu Thalib itu kan orang kafir, nggak bisa dia itu jadi keluar di neraka karena baik kepada Nabi, nggak bisa. Ya, karena dia orang kafir maka sama saja semua kafir itu seperti menurut kebanyakan ayat bahwa mereka masuk neraka dan abadi di dalamnya. Adapun siksaannya bagaimana? Beragam, sama seperti beragamnya surga,
Neraka juga sama, ada tingkatannya. Dari yang paling ringan yaitu yang barusan, yang terendam nerakanya itu hanya sampai mata kaki. Sampai yang terberat yaitu yang berada di neraka yang paling dalam, yang paling dasar, di nekrak, nah entah di neraka, nah, itu yang paling beratnya, di neraka yang paling dalam dengan siksaan yang paling berat. Nah, siksaan yang paling ringannya adalah diberi alas kaki dari api hingga isi kepalanya mendidih. Sakitu pirage. Ya sakitu pirage itu kuat. Sakitu pirage. Siksaan yang paling ringan itu seperti itu. Tasah beres tanya ya, berarti babu sifatil jannati wan nar. Nah, nanti berikutnya ya ini nih bab As-Sirat Jisru Jahannam, judulnya nanti bab 52-nya, yaitu bab jembatan Jahannam, itu neraka Jahannam. Ya nantilah itu, ini nih hadisnya ada berapa nih di bab ini? Ada 2. Hadisnya ada 2 nih, hanya yang satu cukup panjang nih, tapi yang keduanya pendek.